Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jalan perlintasan rel kereta di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat sempat ramai karena rusak dan licin hingga menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Namun kini jalanan tersebut sudah diperbaiki, lubang dan permukaan jalan yang tidak rata sudah ditambal untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pemirsa, beberapa hari yang lalu sempat ramai salah satu video di sosial media di mana menunjukkan adanya pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintasi rel kereta yang berada di Jalan Industri Kemayoran. Dan ini adalah untuk situasi dan lokasi dari video tersebut, yang dimana ini memang merupakan salah satu rel kereta atau penyeberangan kereta api yang sangat aktif. Banyak sekali dari pengendara baik roda 2 maupun roda 4 dan juga pastinya dari kereta yang melintas di jalanan ini, sehingga memang seringkali ini palangnya tertutup setiap berapa menit sekali. Dan kalau misalnya kita lihat di video kemarin, memang untuk yang menjadi salah satu permasalahan di rel kereta ini adalah jalanannya yang rusak dan berlubang. Dan kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, memang ini sudah terlihat berbeda dari video yang ramai kemarin, bahwa memang untuk saat ini untuk jalanan ini sudah ditambal sehingga sudah bisa dibilang jauh lebih mulus dan aman untuk dilintasi oleh pengendara sepeda motor. Namun memang pastinya ada beberapa, tadi saya melihat ada beberapa yang masih belum terlihat terlalu mulus, sehingga memang masih disarankan pastinya untuk setiap pengendara sepeda motor khususnya harus lebih berhati-hati lagi setiap melintasi di rel kereta api ini. Namun memang tidak hanya di rel kereta api yang ada di sini saja, di beberapa rel kereta api maupun di jalan raya lainnya yang berada di kawasan Jakarta ini memang masih menjadi salah satu permasalahan umum, di mana untuk pengendara ini pastinya harus lebih berhati-hati karena ada beberapa jalan yang berlubang, kemudian jalanan yang tidak mulus, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan ini menjadi salah satu fokus utama juga tentunya untuk Pemprov DKI Jakarta, harus lebih memerhatikan terkait dengan fasilitas jalanan yang ada di seluruh Jakarta. Dari Jakarta, Nora Syafika, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku diduga dianiaya oknum polisi yang bertugas di Polda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dianiaya lantaran dituduh mengikuti balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana lain. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang remaja 12 tahun yang diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan dan menunggu hasil otopsi. Suasana duka yang mendalam menyelimuti Desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat jenazah NS 12 tahun tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan almarhum setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Setupa Polri, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, jenazah langsung disolatkan pihak keluarga dan warga sekitar, kemudian prosesi pemakaman dilangsungkan di tempat pemakaman keluarga Cimandala. Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya hingga mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya, orang ke rumah sakit bawa si Raja teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Sementara polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban dan menunggu hasil autopsi. Luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan kondisi korban saat kritis hingga viral di media sosial. Diduga ibu tiri korban sempat memukuli dan memaksa korban meminum air mendidih. Remaja 12 tahun ini meninggal pada Kamis malam setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Anyus Budi Setiawan. Selamat sore Budi, seperti apa perkembangan kasus anak yang diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tiri di sana? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban bersama ayah kandung korban serta salah satu keluarga korban. Saat ini pemeriksaan dilakukan di Polsek Jampang oleh penyidik dari unit
PPA Polres Sukabumi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penyebab kematian bocah berusia 12 tahun tersebut. Berdasarkan hasil otopsi kemarin, ditemukan adanya luka bakar sekitar 20% di sekujur tubuhnya, yang meliputi lengan, kemudian di bagian wajah, serta di paha. Kemungkinan pihak dari forensik juga telah membawa sampel paru dan jantung untuk diperiksa di laboratorium di Jakarta. Hasil otopsi ini dapat bisa disimpulkan nanti setelah 1 minggu atau 7 hari. Diandra. Saat ini terduga pelaku apakah sudah diamankan, Budi? Ya, hingga saat ini ibu tiri korban masih menjalani pemeriksaan di kepolisian. Kemungkinan saat ini masih dimintai keterangan sebagai saksi. Seperti itu, Diandra. Berarti belum ditetapkan sebagai tersangka, belum ada yang ditetapkan? Ya, hingga saat ini dari pihak kepolisian belum ada keterangan resmi terkait penetapan tersangka terhadap ibu korban. Karena hasil lab kemarin ditemukan bahwa penyebab kematian korban itu belum diketahui apakah dari siraman air panas tersebut atau ada penyakit lain yang menyertai anak tersebut. Diandra. Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pengakuan mencengangkan datang dari kakek korban yang menyebut perlakuan kasar ibu tiri terhadap korban sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Saat itu ibu tiri korban sempat dilaporkan ke polisi namun berakhir melalui jalur kekeluargaan. Lalu ya sudah ada, bahkan itu sudah dilaporkan di PPA di Polres Sukabumi, Kepulauan Ratu. Cuma waktu itu dia memohon kepada suaminya dan juga memohon kepada saya untuk dimediasi supaya jangan dilanjut, minta secara kekeluargaan aja baik-baik. Nah saya kasih saran kepada bapaknya sebagai anak angkat saya itu mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah itu bisa memaafkan dan itu kalau secara pribadi di sini saya secara tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya juga kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini sudah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang, saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa? Itu sama mama kan gitu. Setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibunya ibu tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah jadi ada sedikit ya banyak penyedutan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satibi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan. Pemirsa, polisi selidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Polres Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental.
Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga memprotes adanya lapangan padel di tengah permukiman penduduk di Cilandak, Jakarta Selatan karena beroperasi hingga larut malam. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA?